Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan idza rujjatil ardu rujjan wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian umat beliau di akhir zaman yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dan nantikan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertama, khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri pada khususnya dan para jemaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang khatib bacakan pada awal khutbah di atas merupakan salah satu bagian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam urutannya surat ini adalah surah yang ke-56 dari 114 surat yang terdapat dalam Al-Quran. Surah Al-Waqi'ah juga termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Waqi'ah berisikan tentang peristiwa hari kiamat, peristiwa yang tiada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Artinya peristiwa kiamat ini pasti terjadi, tetapi kapan waktunya tiada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Bumi diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah gunung itu seperti debu yang berterbangan. Apabila terjadi hari kiamat yang pasti terjadi, tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
apabila bumi diguncang sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Waqiah 1 sampai dengan 5. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam peristiwa kiamat itu Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kepada 3 golongan. Kamu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah golongan yang keluar dari sebelah kanan tubuh Nabi Adam. Mereka menerima buku catatan atas perbuatan mereka di sebelah kanan pula. Mereka akan dibawa ke sebelah kanan pula. Mereka ini merupakan orang beriman dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita pada golongan ini. Yang kedua adalah golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan ini adalah mereka yang keluar dari sebelah kiri tubuh Nabi Adam. Mereka ini menerima buku catatan amalan di sebelah kiri dan akan dibawa ke sebelah kiri. Mereka ini akan mendapat ganjaran neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah agar kita terhindar dari golongan ini. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Yang dimaksud dengan mereka ini menurut Ibnu Katsir adalah golongan yang paling khusus, lebih dekat lagi dari golongan kanan. Mereka ini adalah para nabi dan rasul, para syuhada, dan orang-orang yang berada di jalan yang benar. Mereka inilah yang paling dahulu menerima ganjaran dari Allah, yaitu surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka berada di dipan-dipan yang bertahta emas, seraya bersandar di atasnya, saling berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda, seraya dengan membawa gelas, kendi, dan seloki berisi minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Mereka menyuguhkan pula buah-buahan yang mereka pilih dan daging burung yang mereka sukai. Ada bidadari yang bermata indah. Hal ini diperuntukkan sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Di sana tidak ada terdengar ucapan yang sia-sia, melainkan mereka mendengar ucapan salam, menyalami. Allah berfirman, salaman salaman qalilan illa ilal yaumin ashabumal yaumin wa ashab. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, naungan yang terbentang luas. Mereka berada di air yang tercurah lagi mengalir secara terus-menerus, buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta lagi sebaya umurnya. Semua diperuntukkan bagi golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian, yaitu golongan mereka dari kalangan orang-orang pertama hidup dan dari kalangan orang-orang yang terakhir hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-simali ashabu masyamali wa ashab. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih, dan naungan asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Mereka selalu berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang,
apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Di akhirat golongan ini diberi makanan yang berasal dari yakum, yaitu jenis pohon di neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya. Lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Setelah itu, untuk penawarnya, kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Itulah gambaran keadaan kehidupan manusia di akhirat. Pada intinya, setiap amalan yang telah diperbuat oleh manusia selama dia hidup di dunia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama di dunia banyak membuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, jika yang banyak berbuat keburukan di dunia, maka yang dia dapatkan adalah keburukan pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada khutbah yang kedua, khatib kembali mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan para jemaah pada umumnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya dan upaya selain keagunganmu, ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadikan hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karuniamu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami perpentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalanmu. Anugerahkan segala kemuliaanmu kepada hambamu ini, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajjat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.